Yang pertama, ya silakan direkam ataupun tidak, nggak apa-apa ya, karena tidak ada materi yang penting di sini. Hanya mengingatkan teman-teman saja. Yang pertama, silakan dipelajari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 sebagai bahan untuk UTS. Nah, untuk UAS-nya bagaimana? Nah, UAS-nya nanti ya pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Jadi ujian akhir semester nanti bukan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir ya, bukan, tapi masing-masing kalau di manajemen properti ini. Untuk UTS pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6, untuk UAS nanti pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Nah, kemudian waktu pengerjaan 90 menit. Nah, 90 menit. Ya, butuh manajemen waktu ya, teman-teman. Manajemen waktu yang baik untuk menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian boleh membuka buku, ya, catatan atau sejenisnya. Jadi sifatnya open book ya. Satu hal yang disyukuri ketika perkuliahan masih menggunakan PJJ. Tapi nanti akan berikan catatan lagi ya. Hati-hati walaupun open book, namun banyak sekali tantangannya, terutama manajemen waktu. Nah, kemudian jawaban ditulis pada kertas folio bergaris. Ya, seperti teman-teman mengerjakan ujian offline ya, kan ada lembar jawaban dari kampus yang juga folio bergaris. Ya. Kemudian bila mana tidak ada kertas folio, maka bisa menggunakan F4, ukuran F4 atau A4. Namun tetap saya sarankan untuk ada bantuan garis ya, garis secara horizontal, agar jawaban Anda rapi ya, dan bisa dikoreksi dengan optimal. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan kertas selain ukuran folio F4 maupun A4. Nah, walaupun ada opsi menggunakan kertas folio F4 dan A4, ya, saya harapkan teman-teman tetap bisa menggunakan lembar jawaban berupa folio bergaris. Ya. Folio bergaris. Kemudian jawaban ditulis sejelas dan serapi mungkin. Ya. Jadi kalau ada yang merasa selama ini kok kurang rapi, kurang jelas, ya jangan berkecil hati ya. Tulisan saya juga seperti itu. Tetapi untuk khusus untuk ujian, ya saya lebih berhati-hati dalam menulis. Tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena kalau soal ujian, ujian kemudian kita jawab, yang mengoreksi itu bukan kita, tetapi orang lain atau mungkin dosennya. Jadi pastikan tulisan Anda itu bisa terbaca oleh yang mengoreksi atau oleh dosen masing-masing. Nah, tulisan yang susah dibaca ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat. Ya, mungkin dosen setelah membaca jawaban Anda dan membutuhkan waktu untuk mencerna, ya, kira-kira ini tulisan ini dibaca apa ya? Mungkin sampai beberapa menit ternyata kok tetap juga tidak bisa dibaca, ya, tidak bisa dibaca, ya akhirnya mengakibatkan penilaiannya tidak akurat. Jadi saya harapkan teman-teman walaupun yang merasa tulisannya jelek atau sulit terbaca, untuk ujian nanti lebih berhati-hati dalam menulis. Ya. Nah, kemudian jawaban dikumpulkan dalam format PDF ya. Jadi nanti kemarin sudah saya share beberapa petunjuk terkait dengan pengumpulan ujian apabila ujian online ini. Jadi tolong hati-hati dalam pengumpulannya. Dibaca, ya, mungkin ada beberapa perhatian
yang perlu Anda cermati ya terkait dengan penggunaan aplikasinya. Jangan sampai Anda kehabisan waktu hanya gara-gara untuk mengubah format jawaban dari foto kamera menjadi PDF. Ya. Kemudian hukuman disiplin berat atau diberhentikan itu diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Jadi kalau ujian offline saja sangat ketat pengawasannya, nah Anda harus mempunyai analogi, ya. Apalagi ujian yang online, ya. Tentunya pihak sekretariat juga akan lebih ketat juga dalam melakukan pengawasan. Nah, bisa saja saya tidak menemukan bahwa ada kondisi kecurangan tadi, tetapi saya tidak tidak memungkiri mungkin sekretariat punya sistem atau cara untuk mendeteksi bahwa kalian mungkin ada kerjasama dengan mahasiswa lain. Nah, kalau sudah sekretariat yang mengetahui itu, nah itu sudah di luar tanggung jawab saya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap mengerjakan dengan mandiri, ya, dengan kemampuan masing-masing, ya. Yakin teman-teman bisa mengerjakan ini. Nah, kemudian bentuk soal nanti tidak ada pilihan ganda, ya, seperti di kuis-kuis yang kita kerjakan selama ini. Bentuk soalnya ada dua macam. Yang pertama adalah soal essay dan soal studi kasus. Soal essay ini memiliki bobot penilaian sebesar 60%. 60% dengan jumlah soal sebanyak sekitar 10 soal. Sekitar 10 soal. Nah, kalau studi kasus, ya berarti sisanya bobotnya adalah 40%, namun soalnya hanya sekitar 2 soal. Ya. Nah, berarti Anda bisa menghitung secara matematis, setiap satu soal essay itu berbobot 6%. Ya. Setiap soal essay itu berbobot 6%. Nah, sedangkan setiap soal studi kasus itu berbobot 20%. Nah, silahkan nanti Anda lakukan manajemen waktu dengan baik. Nah, bagaimana contoh penerapan manajemen waktu yang baik? Ya, dengan waktu 90 menit diminta untuk mengerjakan soal sebanyak itu. Nah, Anda bisa silakan sih ya, masing-masing punya cara. Kalau menurut saya, ya, nah Anda bisa mengerjakan masing-masing soal essay ini selama 5 menit per nomor. 5 menit dikalikan dengan 10, ya, berarti kan 50 menit ya. Nah, sedangkan untuk masing-masing soal studi kasus, Anda bisa mengerjakan selama 20 menit. Ya. Ini bukan patokan ya, bukan patokan terus nanti Anda harus menyiapkan penunjuk waktu untuk membantu Anda, satu soal 5 menit, nanti ketika alarm sudah lebih dari 5 menit, Anda berpindah ke soal yang lain. Bukan. Jadi ini hanya sebagai perkiraan saja. Ya, silahkan mau menggunakan cara saya, secara analogis saya seperti ini, juga silahkan. Tidak juga nggak apa-apa. Yang penting Anda benar-benar bisa mengerjakan atau menjawab soal-soal tadi dengan manajemen waktu yang baik. Nah, kemudian terkait dengan format untuk menjawab. Nah, ini sering kali mahasiswa kan ketika ditanyakan pertanyaan di soal, jawabannya itu langsung ya. Misal suruh sebutkan, langsung dijawab 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau Anda mengikuti ujian, ya, itu nggak apa-apa. Nanti yang saya sampaikan tadi itu, silakan kalau Anda sudah bekerja, ditanyain, Anda jawab langsung, nggak apa-apa. Cuma kalau Anda sebagai mahasiswa, ya tolong belajar untuk runtut. Ya. Misal ada soal, ya, jelaskan ya pengertian manajemen properti misalnya. Nah,
nanti Anda menjawab formatnya adalah pengertian manajemen properti adalah, atau manajemen properti adalah bla bla bla. Jadi sebutkan sedikit dari soalnya itu, kemudian baru menjawab. Itu untuk soal-soal yang berupa isi. Nah, kalau Anda diminta untuk sebutkan, ya maka silakan merinci. Ya, silakan merinci. Misal, sebutkan jenis-jenis organisasi manajemen properti. Ya, Anda bisa menjawab dengan 1, organisasi manajemen properti internal, 2, organisasi manajemen properti eksternal. Sudah selesai. Kalau soalnya sebutkan. Nah, beda bila mana yang ditanyakan adalah sebutkan dan jelaskan jenis organisasi manajemen properti. Nah, baru Anda menjawab jenis organisasi manajemen properti sebagai berikut. 1, organisasi manajemen properti internal. Baru Anda jelaskan, yaitu organisasi manajemen properti yang bla bla bla. Ya. Baru nomor bawahnya 2, organisasi manajemen properti eksternal, yaitu organisasi manajemen properti yang bla bla bla. Ya. Jadi jangan sampai yang ditanyakan adalah sebutkan dan jelaskan, tapi Anda hanya menjawab sebutkan saja. Ya. Itu benar-benar saya minta teman-teman untuk berhati-hati. Karena ketidaklengkapan jawaban akan mempengaruhi penilaian. Nah, kemudian terkait dengan bila mana nanti ada soal hitungan, ya sama ya teman-teman, kalau teman-teman di jurusan IPA ya, dulu saya ada IPA, IPS, bahasa. Kalau yang di IPA sudah biasa ya kalau menjawab soal hitungan, ada diketahui, ya, ditanyakan, jawab, dan kalimat kesimpulan ya, kalimat jadi. Itu format yang biasa. Nah, itu tolong diterapkan juga. Jadi walaupun dalam menjawab soal itu tadi mungkin ada kesalahan ya, dalam menghitung dari rumus dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman menjawab dengan format seperti itu, tetap akan saya berikan nilai, ya, tetap akan saya berikan nilai walaupun jawaban salah. Dan jangan khawatir, saya tidak menilai itu dengan benar salahnya. Tapi saya menilai, apalagi di soal hitungan, itu dari proses. Ya. Nah, saya akan melihat di mana proses Anda, rangkaian penghitungan Anda yang mulai salah. Ya. Saya akan menghitung dari situ. Jadi saya tidak menghitung, tidak hanya mencocokkan, oh seharusnya hasilnya adalah katakanlah 10. Ternyata teman-teman ada beberapa dari Anda menjawab salah, menjawabnya 8. Ya. Nah, sudah beda 10 dengan 8. Kemudian salah tidak. Ya. Tidak langsung saya berikan nilai 0. Tapi apa? Saya melihat ya, cara Anda menjawab seperti apa. Kemudian pada saat waktu menjawab, kan ada diketahui, ditanyakan, jawab, ya, dijawab tadi. Nah, Anda mulai melakukan kesalahan itu di step yang mana? Itu akan saya lihat. Ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman, apakah Pak Eko ini langsung mencoret jawaban salah, tidak. Saya lihat prosesnya, kan teman-teman baru belajar ya. Kalau di mahasiswa itu, ya karena masih belajar, boleh salah. Ya, tapi kalau nanti sudah bekerja, jangan sampai melakukan kesalahan. Oke. Kemudian beberapa tips lainnya ya terkait dengan kegiatan atau tips untuk menghadapi ujian UTS ini. Yang pertama, ya, jadi saran saya jadikan semua materi ini baik di pertemuan satu maupun baik di mata kuliah saya maupun di mata kuliah lain, jadikan semua materi setiap pertemuan itu merupakan ya, bagian dari rangkaian cerita ya. Kalau kita nonton sinetron itu ya, teman-teman yang mungkin hobi nonton sinetron malam itu, nah pasti kan kalau ingin dapat cerita itu kan pasti menghubungkan dengan
episode sebelumnya, menghubungkan dengan 2 episode sebelumnya, dan seterusnya. Nah, sama juga. Jadi, kalau Anda ingin memahami, buatlah satu rangkaian cerita dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Atau di mata kuliah lain, silahkan. Jadi, jangan mengerjakan UTS itu dengan secara parsial, ya. Anda dalam analogi Anda itu, Anda ingat materi 1 itu menjadi bagian yang terpisah dengan materi yang lain. Itu jangan saya sarankan jangan menggunakan analogi seperti itu. Tapi analogi itu adalah rangkaian episode, ya, yang saling berkaitan. Kemudian ya selalu berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Silakan dengan keyakinan masing-masing, ya, selalu berdoa. Kemudian ketiga adalah minta doa restu pada orang tua. Ya. Kalau dulu saya pernah cerita, saya sebelum UTS ya wajib hukumnya menghubungi orang tua saya lewat wartel, ya, tidak ada handphone pada waktu itu. Ya hanya untuk menyampaikan bahwa pada orang tua bahwa ini besok 2 minggu ke depan, ya, saya mau ada UTS atau ujian, ya, dengan jadwal seperti ini. Ya. Nah, kalau orang tua berdoa itu tidak perlu menyampaikan kepada anak. Ya. Orang tua berdoa itu tidak perlu menyampaikan anak. Nah, ini nanti tak doakan jam sekian. Pasti orang tua akan diem. Tapi diemnya orang tua itu ya di dalam hatinya itu berdoa. Ya, makanya salah satu kunci sukses kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses ya nanti atau bahagia ya di masa depan, ya tolong selalu minta doa restu pada orang tua. Kemudian persiapkan ya mental dengan baik, ya. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang buat Anda itu menjadi rileks, ya. Misal sebelum ujian mandi dulu, misal biar kepala dingin, ya, biar kepala dingin sebelum panas. Atau satu dulu pada saat saya waktu ujian itu 1 hari itu bisa 2 kali mata kuliah. Bisa sama. Kalau saya ingin belajar, saya biasanya mandi. Kalau saya sih, mungkin teman-teman ada kebiasaan lain, monggo. Yang penting rileks. Apalagi posisi Anda sekarang online, ya, jarang pegang pena, ya. Biasanya melihat materi, buka laptop, buka HP, lihat materi, dan seterusnya. Nah, besok pas waktu ujian, Anda pegang pena itu, hati-hati. Kalau nggak terbiasa, ya mau nulis yang biasanya 1 menit bisa dapat puluhan kata, ini baru dapat beberapa kata, udah capek. Jadi silakan ya pemanasan dulu tangannya. Kan nggak bisa dipungkiri ya, dulu saya pas waktu ujian online, ujian offline, ya, ujian langsung. Apalagi mata kuliahnya banyak teori, ya, seperti perencanaan kota, manajemen properti, itu nulisnya lebih banyak daripada ngitungnya. Pulang dari ujian, ya tangannya itu langsung kram, ya, karena terlalu banyak menulis. Ya, dipersiapkan saja. Kemudian tidak ada soal yang tidak bisa dijawab. Ya. Yang ada adalah ada soal yang terjawab karena kita tidak mau berusaha. Ya, gitu ya. Tapi berusaha dengan hal yang positif. Jangan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ya. Mungkin saya sedikit bercerita dahulu. Ada cerita nih nyata. Dan sekarang teman tersebut ya satu kantor dengan saya. Ya, yang namanya anak muda, ya, apalagi lulus dari SMA. Mata ujiannya sulit, benar, hitungan. Tetapi teman saya ini pede, ya. Dia sudah belajar tapi mentok juga. Akhirnya ngikutin ujian. Nah, pada saat ujian itu, ya, karena dia tidak bisa menghafalkan, ya, seluruh materi, akhirnya apa? Ya dia kerjakan sebisanya. Nah, karena dia
merasa bahwa teman-teman yang lain itu sudah belajar melebihi dia, akhirnya dia tetap pede. Pedenya apa? Dia kerjakan soal itu secepat mungkin. Nah, biasa ya kalau sudah selesai semua kan biasanya dari mimik wajah itu kan yakin ya, wah selesai gampang nih. Dia mulai memprovokasi teman-temannya. Nah, teman-temannya ternyata juga terprovokasi, ya akhirnya apa? Nah, teman-temannya itu minta contekan jawaban dari teman saya yang tidak belajar tadi. Akhirnya apa? Satu kelas nilainya hancur, ya. Karena apa? Karena provokasi, saling memprovokasi. Ya, jadi teman saya ini dia taktiknya juga pintar, ya. Daripada saya nggak belajar nilai saya hancur sendiri, ya dia memprovokasi temannya. Ini loh, saya sudah selesai. Ya. Jadi belum ada setengah waktu terlewati, ya dia sudah keluar-keluar gitu di kelas. Nah teman-teman yang lain juga terprovokasi, akhirnya nyontek jawabannya dia. Ternyata jawaban dia salah, satu kelas nilainya drop semua, hancur semua. Itu taktik ya dulu waktu ujian. Nah, itu contoh saja. Makanya teman-teman harus tetap pede, ya. Apalagi open book. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jangan buru-buru dalam menjawab. Ya. Silakan Anda pahami dulu, ya, pertanyaannya apa. Ya. Dijawab pertanyaannya apa, jawabnya apa. Ya. Jangan buru-buru dulu. Kalau buru-buru itu biasanya kejadiannya adalah ya harusnya dibaca, misal sebutkan ya, dan jelaskan. Tapi karena buru-buru, ya, melihatnya adalah sebutkan saja, jelasannya ketinggalan. Ya. Berpotensi mengurangi mendapat nilai yang tidak sempurna. Kemudian jangan menyontek, ya ujian di kelas saja ketat, apalagi Anda di offline ya. Mungkin Sekre sudah punya sistem untuk mengetahui kecurangan terkait dengan praktek kerjasama antar mahasiswa. Kemudian persiapkan semua hal-hal yang teknis ya, terkait dengan lembar jawaban folio, jangan sampai kurang. Ya coba dipersiapkan. Anda beli folio yang banyak. Ya. Kemudian smartphone ya jangan sampai lowbat di saat-saat yang menentukan. Kemudian pastikan aplikasi yang untuk menginstal ya, aplikasi sudah terinstal ya, yang untuk mengubah foto menjadi PDF. Jangan sampai semuanya mengalami kendala pada saat menentukan. Nah kemudian terkait dengan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Nah, soal C itu biasanya menjawabnya tidak lengkap, ya, tidak lengkap atau terlalu ringkas, ya, terlalu ringkas. Apa sih ringkas itu? Ya? Ringkas itu kan terlalu pendek ya menjawabnya. Karena apa? Karena menyalin dari PowerPoint, ya, dari slide presentasi. Slide presentasi itu fungsinya apa sih? Ya, slide presentasi itu kan beberapa poin-poin yang biasanya diringkas oleh dosen untuk menyampaikan suatu materi. Nah, menjawabnya jangan murni menyalin saja, tapi tolong diuraikan sehingga apa jawaban Anda itu menjadi satu rangkaian jawaban yang berkaitan ya, atau berhubungan. Kalau Anda menyalinnya dari slide saja dan kalau dilihat dari slide itu Anda baca kembali ternyata itu penjelasannya belum runtuh, ya jangan dilakukan. Nah, jawablah ya sesuai dengan yang ditanyakan, tidak hanya posisinya menyalin dari slide. Ya, sekali lagi jangan sampai hanya menyalin dari slide. Nah kemudian bermalas-malasan dalam menjawab. Karena apa? Ini open book, ini bisa saya salin dari slide. Kemudian malas-malasan. Ya, harusnya jawabannya ada cerita, tapi jawabannya menjadi terpotong-potong. Nah, kalau di studi kasus biasanya tidak fokus dalam membaca soal, sehingga jawabannya menjadi tidak lengkap.
Nah, kenapa tidak fokus? Karena biasanya orang masuk di studi kasus itu waktunya udah hampir habis, ya. Karena cara untuk menjawab di depan tadi terlalu panjang, ya, terlalu panjang, namun tidak mendapatkan esensi dari yang ditanyakan. Akhirnya masuk ke studi kasus itu habis waktunya. Atau berkebalikan, terlalu fokus ke studi kasus, akhirnya jawaban-jawaban di soal IC itu terlalu pendek. Kemudian, nah, kemampuan untuk menulis atau berpendapat atau melakukan analisis itu biasanya masih kurang. Nah, itulah makanya di dalam setiap pertemuan saya meminta teman-teman untuk aktif, ya, untuk aktif dalam memberikan komentar atau tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman yang lain di forum diskusi. Karena itu apa? Melatih Anda untuk menjawab apabila soal-soalnya itu atau bentuk soalnya adalah soal studi kasus. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, bisa Anda terapkan untuk mata kuliah lain. Nah, khusus untuk mata kuliah saya, ya, saya memberikan panduan minimal dua ini. Yang pertama, tolong Anda buat atau persiapkan, ya, folio, ya, analogi. Satu jawaban itu bisa Anda jawab dengan setengah folio, ya, setengah halaman folio. Jadi kalau Anda lihat folio itu ada 4 halaman, berarti satu halaman itu bisa Anda buat jawab untuk 8 nomor. Ya, ini untuk IC ya. Nah, kenapa saya meminta Anda untuk melakukan hal seperti ini? Ya, karena ini akan membantu Anda, ya, dalam menjawab. Misal, nomor 1 Anda anggap, wah ini sulit. Nah, tinggal saja berikan space setengah. Nah, nomor 2 misal Anda bisa jawab, nah jawab di situ. Ya, Anda jawab di situ. Nah, kemudian nomor 3, oh kok sulit, bagaimana? Tinggal dulu. Tapi Anda kasih space setengah halaman folio, dan seterusnya. Nah, jangan menjawab dengan langsung. Misal, Anda jawab nomor, wah ini nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 7 sulit. Anda bisanya menjawab nomor 8. Nomor 8 langsung Anda taruh di depan. Nah, saya sebenarnya tidak berkeberatan. Saya hanya khawatir Anda jawab ngacak seperti itu, saya yang terlewat. Ya. Jadi biasanya dengan mode seperti itu, saya khawatir jawaban ngacak ternyata ada nomor yang sudah dijawab oleh si mahasiswa, tetapi dia terlempar di halaman-halaman berikutnya. Nah, pada saat saya menghitung skor, ternyata terlewat. Saya tidak ingin kejadian seperti itu. Makanya apa? Teman-teman tolong sudah spare tempat untuk menjawab. Ya. Jadi kalau nomor 1, ya berarti di halaman 1 bagian atas sampai tengah. Nomor 2, ya, nomor dua itu berarti tengah sampai ke bawah. Jadi satu halaman folio itu bisa untuk 8 nomor. Nah, bagaimana kalau sudah di-spare seperti itu ternyata masih kurang? Nah, silakan nanti dijawab di belakang. Ya, dijawab di halaman di folio yang lain. Lanjutan jawaban nomor 6 misalnya. Yang penting apa? Pada saat Anda mengumpulkan atau si pengoreksi melihat ini, itu sudah urut. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya. Nah itu yang pertama. Saya minta tolong sekali untuk dibuatkan jawaban yang urut, walaupun cara menjawabnya atau pada urutan menjawabnya tidak harus urut, tapi sudah ada spare halaman atau nomor yang dipersiapkan. Yang kedua adalah khusus untuk mata kuliah saya, jangan terlalu asik menggunakan tip X. Ya, ini biasanya teman-teman yang rajin, pengen bersih menggunakan tip X, ya, kemudian dijawab lagi. Nah, yang sering terjadi adalah apa? Ya, karena tuntutan waktu yang cepat, dia pakai tip X. Ya, wah, sambil nunggu tip X-nya kering, jawab lanjutan kalimatnya. Ternyata setelah tip X-nya kering, lupa untuk menulis kembali. Nah, itu akhirnya apa? Sebenarnya saya tahu, oh anak ini atau mahasiswa ini jawabannya sebenarnya benar.
Ya, tapi mohon maaf kalau ada mohon maaf 1, 2, 3 kata yang ternyata lupa untuk menulis kan menjadi tidak cerita dari jawaban tadi kan tidak terbentuk. Makanya tetap saya berikan ya pengurangan nilai karena ketidaklengkapan dalam menjawab. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Silakan Anda coret aja. Misalnya Anda tulis yang tadinya mungkin yang, harusnya telah. Ya, yangnya coret ganti telah. Pokoknya terus saja ya. Kalau Anda posisinya ternyata sudah menjawab, ternyata salah semua, ya jangan ditepek semua. Misal ada beberapa baris sudah terlanjur jawab, kemudian Anda ingin rapi, nggak usah ditepek semua, coret aja X. Ya. Terus lanjutkan terus saja. Ya. Karena apa? Waktunya hanya 90 menit. Ya. Manajemen waktu Anda harus Anda lakukan dengan baik. Oke, itu tadi hal-hal umum dan hal khusus ya yang saya tekankan. Kemudian Anda bertanya terkait dengan manajemen robotik, apakah ada nilai, apakah ada mahasiswa yang pernah mendapatkan nilai yang rendah? Ada. Ya. Semester lalu ada yang mendapatkan nilai 40, 50. Karena apa? Ya karena sudah underestimate ya dengan mata kuliah ini ya. Mungkin karena ini teori, slide-nya lengkap, Anda tinggal menyalin. Ternyata apa? Nah itu tadi, dia jeblok ya, nilainya jeblok di studi kasus. Dan ternyata dia tidak menerapkan manajemen waktu dengan baik. Ya. Nah itu teman-teman beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan persiapan untuk menghadapi UTS ini. Silahkan Anda persiapkan semua materinya. Anda bisa standby dengan laptop atau mungkin Anda print materinya, Anda buat rangkuman, di materi ini yang dibahas apa dan seterusnya. Ya, silakan masing-masing punya cara belajar, cara untuk mempersiapkan ujian masing-masing. Jadi tidak harus terfokus pada satu model. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya tutup, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan persiapan UTS ini, terkait dengan materi, dan lain-lain, silakan. Sudah jelas semua ya? Ya. Sudah nggak sabar untuk ujian. Ya, sudah nggak sabar untuk ujian, sudah nggak sabar untuk naik ke semester kelima ya. Semester 5, 6, penempatan kerja gitu ya. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak. Di luar. Kalau untuk tinta bolpen ada masalah nggak di Bapak? Misal untuk membedakan di perhitungan gitu. Maksudnya menggunakan warna-warni ya? Pada saat Anda menjawab atau pada saya mengoreksi? Saat saya menjawab Pak. Oh, nggak masalah. Ya. Anda pakai warna-warni, pakai merah, biru, hitam, silakan. Tapi jangan menggunakan pensil ya. Jangan menggunakan pensil. Karena saya khawatir kalau foto pensil itu kan lebih mengkilat ya, atau apa ya, memberikan efek kilatan di hasil foto ya. Jadi jangan menggunakan pensil, gunakan ballpoint. Ya, nggak masalah, silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Aditya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya, nanti kalau ada kendala pada saat kuliahan, pada saat ujian, saya standby ya. Saya standby, silakan nanti WA saya, nggak apa-apa. Ya, kalau ada kendala. Kalau saya nggak bisa memberikan jawaban, ya saya teruskan dahulu ke bagian sekre ya, saya minta pendapatnya dahulu. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, semoga teman-teman siap ya dengan penjelasannya tadi menjadi lebih siap lagi dan lebih yakin dalam menghadapi ujian tengah semester yang akan dilakukan minggu depan nanti. Baik, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, ya, sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kita lanjutkan dengan kuis
pertemuan ke-7 yang berisi materi pertemuan 1 dan pertemuan 6. Ya. Saya di kuis ini sebenarnya target saya tidak muluk-muluk ya. Yang penting apa? Teman-teman membiasakan saja. Oh, kalau ada pertanyaan seperti ini, oh ini ternyata materi di pertemuan ke-4 misalnya. Oh, ada pertanyaan ini, oh ini materi di pertemuan kedua. Jadi untuk mengajak teman-teman saja untuk mempersiapkan, ya, secara teknis maupun non teknis agar lebih siap di UTS nanti. Oke, saya tutup perkuliahan pertemuan Zoom pada perkuliahan ke-7 ini. Ya, terima kasih. Selamat siang, mohon maaf, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Pak. Sama-sama, Mas. Mbak.